Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadila Sukmawati dari Pemasaran Digital. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Efektivitas Konten Media Sosial TikTok atau IBL Indonesia. Berikut terdapat dosen pembimbing satu saya, ada Ibu Teri, dan dosen pembimbing dua saya, ada Ibu Nufriska. Pada era digital, perusahaan dihadapkan dengan dinamika teknologi yang terus berubah untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan audiensnya, terutama di Indonesia, di mana populasi pengguna internet kini semakin meningkat. Pada tahun 2024, sebanyak 221 juta jiwa di Indonesia menggunakan internet dari total populasi 278 juta jiwa. Tingkat penetrasi Indonesia kini mencapai 79,5%. Media sosial menjadi salah satu platform utama untuk menjangkau dan berinteraksi dengan audiens tanpa terbatas waktu maupun wilayah. Dengan arus informasi yang cepat, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga menjadi strategi yang penting dalam dunia bisnis dan pemasaran. Berikut terdapat data dari UN Sosial, di mana ada persentase pengguna aktif media sosial di Indonesia. Di sini terlihat bahwa platform yang mengalami perkembangan pesat yang saat ini adalah TikTok sebesar penetrasi sebesar 73,5%, di mana format video pendek yang ditawarkan oleh TikTok ini memungkinkan pengguna menyampaikan pesan secara singkat, namun tetap menarik. Selanjutnya di sini saya melakukan riset yang disebarkan kepada 32 responden, di mana 91%-nya menjawab bahwa mereka ini sering melihat konten di TikTok. Dan juga di sini kita dapat melihat seberapa sering responden melihat konten di TikTok. Sebanyak 59% responden menghabiskan waktu lebih dari 2 jam per hari, sementara 25% menghabiskan waktu 1-2 jam per hari, dan hanya 16% responden yang menghabiskan waktu kurang dari 1 jam per hari. Data tersebut ini menunjukkan bahwa TikTok memiliki daya tarik yang tinggi dan menjadikan platform yang efektif untuk distribusi konten serta implementasi strategi pemasaran digital. Lalu di sini ada perbandingan antara DBL dan IBL. IBL, Indonesian Basketball League, ini juga menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook untuk memperluas jangkauan audiensnya. Tetapi sebagian besar ini kontennya bersifat mirroring, kecuali TikTok yang menggunakan format yang berbeda. Namun, performa akun TikTok IBL ini belum mencapai tingkat engagement dan followers yang optimal, bahkan tertinggal dengan Liga Basket Pelajar yaitu DBL. Di sini terlihat bahwa ada gambar akun TikTok IBL ini memiliki 250.000 followers, sedangkan akun TikTok DBL ini sudah mencapai 419.000 followers. Padahal pada platform Instagram, IBL ini memiliki jumlah followers yang lebih besar dibandingkan dengan DBL. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan efektivitas strategi dari kedua platform tersebut. Perbedaan ini menandakan bahwa strategi konten TikTok IBL ini masih perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan preferensi pengguna TikTok yang mampu meningkatkan keterlibatan penggemar secara efektif. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas konten media sosial pada akun TikTok IBL Indonesia. Lalu di sini ada pertanyaan penelitian. Pertama itu pertanyaan penelitian yaitu bagaimana efektivitas konten media sosial pada TikTok IBL Indonesia. Tujuannya itu untuk mengetahui tingkat efektivitas konten media sosial pada TikTok IBL Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian, itu terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini memberikan manfaat khususnya dalam pengembangan studi pemasaran digital dalam konteks manajemen event olahraga yang memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan audiensnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian-penelitian selanjutnya dan bahan ajar mengenai strategi pemasaran berbasis media sosial dalam manajemen event industri olahraga. Lalu selanjutnya ada manfaat praktis. Penelitian ini membantu pengelola liga olahraga, klub, dan media olahraga dalam merancang strategi konten media sosial yang lebih efektif, khususnya pada platform TikTok untuk meningkatkan keterlibatan penggemar dan memperluas jangkauan audiensnya. Lalu selanjutnya di sini ada kajian pustaka. Di sini saya menggunakan teori business and gratification.
Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Katz et al. Pada tahun 1973 yang menyatakan bahwa seseorang secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan mendapatkan kepuasan atas konten yang disajikan. Nah, dalam media sosial ini, motivasi pengguna dalam menggunakan media sosial terbagi menjadi 4 kategori utama, yaitu untuk mendapatkan konten informasi, hiburan, remunerasi, dan sosial. 4 konten ini juga akan nantinya dijadikan sebagai dimensi dalam penelitian ini. Lalu di sini ada penelitian terdahulu. Di sini saya menggunakan 10 penelitian terdahulu, namun di sini saya cantumkan 3 penelitian terdahulu sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama metode waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2025 sampai dengan Juli tahun 2025. Tempat penelitian ini berada di DKI Jakarta, di mana bahwa mayoritas audiens TikTok akun IBL Indonesia ini berasal dari DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan wilayah dengan tingkat penetrasi keterlibatan audiens digital tertinggi terhadap konten IBL Indonesia. Lalu di sini ada desain penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan metode campuran atau mixed method, yakni menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi untuk data kuantitatifnya akan dilakukan dengan metode survei menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Dan untuk kualitatifnya di sini saya akan menganalisis data performa interaksi atau engagement dari unggahan akun TikTok IBL Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah likes, komentar, share, views pada setiap jenis kontennya. Lalu di sini ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah penggemar IBL yang mengikuti akun TikTok IBL Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta. Untuk sampel, di sini saya menggunakan teknik non-probability sampling, dan metode yang digunakan itu proportional sampling, di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel, melainkan berdasarkan kriteria tertentu. Di sini juga saya menggunakan rumus sampel dari Haier, yaitu sampel minimum 5-10 dikali dengan jumlah indikator. Jumlah indikator yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 17, dan rumus yang diambil itu ada 8. Jadi 8 kali 17 indikator dikumpulkan hasil 136 jumlah respondennya yang nantinya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada data primer. Data primer ini diperoleh melalui kuesioner berbasis skala Likert yang disebarkan menggunakan Google Form kepada responden untuk memperoleh data penelitian. Yang kedua itu ada data sekunder, yaitu diperoleh melalui observasi akun TikTok IBL Indonesia selama 2 minggu pada bulan Juni tahun 2025 meliputi performa konten seperti views, like, comment, dan share pada setiap kontennya. Lalu di sini ada pengembangan instrumen. Yang pertama itu ada definisi konseptual. Definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu efektivitas konten media sosial berdasarkan motivasi pengguna yang mengacu pada teori basis and gratification. Lalu untuk definisi operasional variabel, di sini efektivitas konten ini diukur melalui 4 dimensi. Basis and gratification yaitu information, entertainment, remuneration, dan sosial. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan 4 dimensi dan 17 indikator sebagai berikut. Dan di sini saya menggunakan skala Likert type 4, yaitu ada yang sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Di sini Likert 4 digunakan tanpa opsi netral guna memperoleh respon yang lebih tegas dan spesifik. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Pertama itu ada uji validitas. Di sini saya menggunakan rumus korelasi persen produk momen yang akan diuji melalui program SPSS. Metode ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara setiap item pertanyaan dengan total variabel. Jadi jika korelasinya tinggi, item tersebut maka akan dikatakan valid, yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid, dan sebaliknya jika R hitung kurang dari L tabel, maka dikatakan tidak valid. Nah, karena di sini saya sudah menemukan jumlah sampel itu ada 136 dengan signifikansi 5%, maka ditemukan nilai 0,168. Jadi jika
nilai R hitungnya lebih besar dari 0,1,8, maka akan dikatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Dalam pertanyaan ini, pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan SPSS juga dengan teknik front batch alpha. Nilai front batch alpha yang dianggap reliable dalam penelitian ini itu adalah 0,6. Jadi jika nilainya lebih dari 0,6, maka maka instrumen tersebut dianggap reliable. Sebaliknya, jika kurang dari 0,6, instrumen tersebut dikatakan tidak reliable. Selanjutnya ada analisis deskriptif. Ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada analisis deskriptif. Di sini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis strategi konten media sosial TikTok IBN Indonesia yang mengacu pada teori user identification yang menekankan pada motivasi pengguna dalam mengakses media. Jadi di sini digunakan rumus sebagai berikut yang nantinya hasilnya akan dimasukkan ke, ke dalam skor kriteria dan tingkat capaian ada pada gambar ini. Jadi jika nilainya 25% sampai 43%, maka sangat tidak baik. 44% sampai 62% tidak baik. 63 sampai 81% baik, 82 sampai 100% itu sangat baik. Selanjutnya ada tingkat efektivitas. Pada tahap ini digunakan rumus sebagai berikut untuk menghitung seluruh nilai berikut dari setiap dimensi. Kemudian hasil perhitungan tersebut akan menghasilkan rata-rata skor yang dibagi menjadi 4 kategori tentang skala Likert. Yang pertama, jika nilainya 1 sampai 1,75 itu sangat tidak efektif, 1,76 sampai 2,5 tidak efektif, 2,51 sampai 3,25 efektif, 3,26 sampai 4 itu sangat efektif. Lalu selanjutnya ada analisis etnografi TKB Indonesia. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk menganalisis jenis konten dan respon penggemar terhadap unggahan TikTok IBN Indonesia. Berdasarkan video yang dipublikasikan dari Januari hingga Mei tahun 2005 dan dianalisis selama 2 minggu, dari Juni tahun 2024 mencakup metrik likes, views, comment, and share. Lalu selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini yang pertama itu ada profil responden berdasarkan jenis kelamin. Jadi untuk laki-laki itu mendapatkan persentase 25,7%, dan perempuan itu mendapatkan persentase sebesar 74,3%. Selanjutnya ada profil responden. Sebelumnya, mengapa di sini perempuan itu lebih banyak? Karena hal ini juga sejalan dengan data dari IBL All Indonesian bahwa penonton yang datang ke venue itu lebih banyak perempuan. Jadi memang untuk saat ini perempuan juga mulai suka tentang konten-konten olahraga, tentang liga olahraga, klub olahraga, dan lain. Selanjutnya ada profil responnya berdasarkan domisili. Yang pertama itu di Jakarta Pusat, itu sebesar 12,5%, Jakarta Utara sebesar 25,7%, Jakarta Barat sebesar 12,5%, Jakarta Selatan sebesar 23,5%, Jakarta Timur sebesar 25,7%. Jadi yang paling tinggi itu pertama ada Jakarta Utara dan Jakarta Timur, dan selanjutnya diikuti oleh Jakarta Selatan. Hal ini didukung karena lokasi home base dari klub itu berada di Jakarta Timur, Utara, dan Selatan, di mana Jakarta Timur itu ada Gor Ciracas, itu home Hang Tua, Jakarta Selatan ada Gemis B Kuningan, yang home-nya Pelita Jaya, dan Jakarta Utara itu ada di Britama Arena, home-nya Satria Muda. Selanjutnya ada profil responden berdasarkan usia. Untuk usia 16 sampai 19 tahun,
itu mendapatkan persentase sebesar 7,4%, 20-23 tahun 70,6%, 70,6%, 24-27 tahun itu 20,6%, lebih dari 28 tahun itu hanya 1,5%. Jadi ini sudah masih oleh rentang usia 20-23 tahun. Selanjutnya di sini saya juga melakukan uji instrumen penelitian. Yang pertama itu pada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk memastikan alat ukur pernyataan valid dan reliable, yaitu akurat dan konsisten. Jadi untuk validitas ini seluruh item dikatakan valid jika nilai R hitung ini lebih besar dari R table. Bisa terlihat dari setiap instrumen yang ada di uji validitas ini nilainya semuanya 17 indikator dari 4 dimensi ini lebih besar dari R tabelnya, yaitu 0,168. Jadi maka dikatakan valid. Dan untuk uji reliabilitas itu instrumen dinyatakan reliable jika nilainya lebih besar dari 0,6. Di sini terlihat dari 4 dimensi nilai Cambridge alpha yang didapatkan itu lebih dari 0,6 semua. Maka uji reliability ini dikatakan reliable. Jadi kuesioner ini dikatakan layak untuk mengukur efektivitas konten. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan untuk analisis deskriptif. Yang pertama itu ada dimensi informasi. Di sini terlihat bahwa sebesar 95,1% responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Maka hasil ini masuk dalam kriteria sangat baik. Jadi dimensi informasi ini mendapat tingkat capaian yang sangat baik. Lalu untuk dimensi entertainment itu ada sebesar 94,3%. 3% yang responden menyatakan sangat setuju dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Lalu di sini ada remuneration itu sebesar 77,2%. Responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju. Ini masuk dalam kriteria baik, tetapi dimensi remuneration ini paling rendah di antara dimensi lainnya, namun masih tetap dalam kategori yang baik. Selanjutnya ada dimensi sosial, sebesar 93,8% responden menyatakan setuju dan sangat setuju, maka masuk dalam kriteria sangat baik. Selanjutnya di sini ada analisis efektivitas. Di sini terlihat dimensi informasi ini mendapatkan rata-rata nilai 3,55% dan masuk ke dalam kategori sangat efektif. Entertainment juga 3,55%, 3,55 masuk dalam kategori efektif. Remuneration 3,16, efektif sosial 3,51 dan sangat efektif. Jadi untuk rata-rata 4 dimensi ini nantinya hasilnya akan dibagi 4 dan mendapatkan nilai 3,44 yang mana masuk dalam kategori efektif. Sangat efektif, sorry. Selanjutnya ada analisis netografi TikTok IBL Indonesia. Di sini terlihat dari 4 dimensi dan yang konten yang paling baik itu ada information. Di sini juga saya mencantumkan standar deviasi untuk melihat variasi kontennya apakah performa konten dari satu ke konten yang lain itu stabil atau enggak. Atau ada konten yang ramai banget, tapi ada yang sepi banget untuk melihat kestabilan dari setiap kontennya itu. Jadi hasilnya yang pertama itu yang paling tertinggi itu ada dimensi entertainment. Dimensi entertainment ini memiliki perform tertinggi secara keseluruhan dari jumlah views, like, dan share. Sedangkan selanjutnya diikuti oleh dimensi sosial. Performa interaksi dimensi sosial ini cukup baik. Yang tertinggi itu adalah di jumlah comments. Jadi
Dimensi sosial ini dianggap menimbulkan paling banyak komen. Selanjutnya ada dimensi information. Ini rata-rata views dan like cukup tinggi, namun tidak setinggi dua dimensi tadi, tapi komen dan share-nya ini masih rendah. Lalu untuk dimensi remuneration ini, total keseluruhannya paling rendah jumlah interaksinya. Dan paling sedikit juga total post yang tentang remuneration itu hanya 8 postingan. Jadi memang remuneration-nya paling kecil. Nah, semua dimensi ini standar deviasinya itu lebih besar daripada mean, artinya performa interaksinya tidak stabil. Jadi ada konten yang viral dan juga ada yang sepi banget gitu. Kecuali jumlah likes dari remuneration ini standar deviasinya lebih kecil daripada rata-rata yang artinya performanya konsisten. Tetapi konsisten dalam hal ini itu konsisten rendah. Selanjutnya ada penutup atau di kesimpulan, jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas konten media sosial TikTok IB Indonesia menggunakan pendekatan mixed method, yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk hasil kuantitatif, dimensi information dan entertainment ini merupakan dimensi yang tertinggi dengan skor 3,55 yang masuk ke dalam sangat efektif. Dimensi ini mempunyai nilai tertinggi, konten informatif dan hiburan ini dinilai paling efektif oleh pengguna dalam memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan bagi mereka. Selanjutnya diikuti oleh dimensi sosial, ini dengan skor 3,51, itu juga sangat efektif. Konten sosial ini dianggap membangun rasa kebersamaan bagi komunitas dan juga sangat dihargai bagi komunitas. Selanjutnya itu ada remuneration, ini yang mendapatkan skor terkecil itu 3,16 walaupun masih termasuk dalam kategori efektif. Ini konten dalam dimensi ini, konten promosi dan hadiah dirasa kurang menarik meskipun tetap tergolong efektif. Selanjutnya untuk hasil kualitatif, yang pertama itu ada entertain, mendapatkan performa tertinggi. Jadi konten yang berbasis entertain ini paling banyak dilihat, disukai, dibagikan, yang menunjukkan daya tarik emosional dan kesenangan. Selanjutnya ada sosial, itu memperoleh komen terbanyak yang menunjukkan interaksi dua arah dan fans merasa terlibat dengan konten yang disajikan. Selanjutnya ada information, ini stabil, views dan likes-nya bagus, tapi interaksi untuk comments dan share-nya itu rendah, jadi baik ditonton tapi kurang mendorong respon aktif seperti komentar dan share. Selanjutnya terakhir ada remuneration, yaitu performa terendah tapi konsisten, jadi interaksinya rendah dan kurang menarik perhatian aja meskipun standar deviasinya itu rendah, jadi memang dia tuh konsistennya rendah gitu. Selanjutnya ada implikasi, itu terbagi menjadi dua, ada teoretis dan praktis. Untuk teoretis, penelitian ini memperluas teori instant gratification dan konteks TikTok dengan menunjukkan bahwa kebutuhan informasi dan hiburan tercermin dalam keterlibatan nyata pengguna, namun ada kesenjangan antara persepsi dan perilaku. Kemudian karena konten hiburan dan sosial justru mendorong interaksi lebih tinggi. Temuan ini mendorong adaptasi sistem gamification agar selaras dengan karakter media sosial video yang interaktif dan emosional seperti TikTok. Selanjutnya untuk implikasi praktis, temuan ini menunjukkan bahwa konten hiburan dan informatif paling efektif dalam meningkatkan engagement baik dari persepsi maupun interaksi nyata perilaku aktor pada platform. Jadi dan konten sosial juga penting karena mendorong komentar dan interaksi dua arah. Sebaliknya, konten remunerasi kurang efektif jika tidak dikemas dengan menarik. Oleh karena itu, strategi konten perlu dikembangkan, menggabungkan elemen hiburan, informasi, dan interaksi untuk membangun keterlibatan dan loyalitas audiens. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Pertama, metode wilayah sampai terbatas, jadi hanya melibatkan responden dari DKI Jakarta, sehingga tidak mewakili seluruh pengikut TikTok IB di Indonesia.
Yang kedua, karakteristik responden spesifik. Jadi seluruh responden itu merupakan pengikut TikTok IBL Indonesia yang mana mereka itu sudah pasti fans dari IBL gitu. Jadi gak menilai audiens umum atau non fans non non pengikut IBL Indonesia gitu. Yang ketiga itu untuk analisis metagrafinya ini hanya mengukur views, like, comment, share tanpa analisis isi komentar atau sentimen sentimen pengguna. Dan yang keempat itu faktor musiman. Jadi data ini dikumpulkan saat musim IBL berlangsung sehingga hasilnya ya bisa dibilang itu untuk temporal gitu karena saat season. Jadi jika ada penelitian tentang non waktu di luar non season itu mungkin hasilnya akan berbeda juga. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama itu ada perluasan wilayah responden. Diharapkan melibatkan responden dari berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan generalisasi. Yang kedua, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, sertakan pengguna yang belum mengikuti akun TikTok IBL untuk memahami potensi audiens baru dan bandingkan dengan pengikut aktif. Yang ketiga itu analisis makna interaksi. Jadi lakukan analisis pada sentimen komentar juga untuk menggali persepsi, emosi, dan motivasi pengguna secara lebih mendalam. Dan yang keempat, penelitian di luar musim kompetisi. Jadi lakukan lakukan penelitian di luar musim IBL untuk menangkap keterlibatan audiens yang lebih netral dan tidak terpengaruh karena masa-masa pertandingan atau hype pertandingan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.